Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan paper kami yaitu klasifikasi daun dengan perbaikan fitur citra menggunakan metode Kinect Nightboard. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Next, Kelompok 6, Rosella, yaitu ada Aulia Rahma Salsabila, Muhammad Wiyando Aska Rifardi, Wahyu Anugrah Hendi, Aiputu Gede Rahma. Next. Abstrak. Tanaman adalah bagian terpenting dalam kehidupan di bumi sebagai pemasok oksigen untuk bernafas, sembako, bahan bakar, obat-obatan, dan lainnya. Tumbuhan bisa menjadi diklasifikasikan berdasarkan bentuk daunnya. Klasifikasi diperlukan proses ekstraksi data yang baik fitur sehingga perlu memperbaiki proses fitur pada pemrosesan tingkat menggabungkan filter, median, dan erosi. Gambar adalah digunakan untuk memperbaiki proses fitur, sedangkan untuk fitur ekstraksi menggunakan metode moment invariant. Di penelitian ini menggunakan klasifikasi daun berdasarkan pada bentuk tepi daun metode Kinect Nightboard atau KNN digunakan untuk proses klasifikasi daun. Metode KNN ini dipilih karena metode dikenal cepat dalam pelatihan, efektif untuk pelatihan besar data, sederhana dan mudah dipelajari, menguji hasil dari meninggalkan klasifikasi dari gambar yang ada di dataset telah dibangun untuk mendapatkan nilai akurasi sebesar 86,67%. Next, pendahuluan. Oke, next. Pendahuluan. Ilmu tentang tumbuhan mengalami kemajuan yang pesat. Bidang pengetahuan yang sebelumnya hanya merupakan cabang ilmu tumbuhan saja, sekarang telah menjadi bidang ilmu yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah morfologi tumbuhan yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan. Bentuk tepi daun biasa digunakan untuk acuan klasifikasi daun. Tumbuhan berguna sebagai penyedia oksigen untuk bernafas, sebagai bahan makanan, bahan bakar, obat-obatan, kosmetik, dan lebih banyak lagi. Proses klasifikasi tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi citra bentuk daun dari tumbuhan itu sendiri. Cara pengambilannya yaitu gambar daun dari tumbuhan tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah pengenalan pola daun dengan cara mengenali karakteristik struktural daun seperti bentuk dan tekstur daun tersebut. Oke, proses klasifikasi tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi gambar bentuk daun dan tumbuhan. Dengan cara tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah pengenalan pola daun dengan mengenali karakteristik struktural daun seperti bentuk dan tekstur sebuah daun. Metode untuk melakukan pemrosesan terhadap citra masukan dengan pemanfaatan teknik pengolahan citra digital ini dilakukan untuk menganalisa karakteristik struktural daun. Oke, next. Perkembangan teknologi untuk teknik pengolahan citra juga berkembang pesat. Berbagai teknik untuk mempermudahkan pekerjaan manusia, baik sebagai pengolah citra, analisis citra, maupun pengguna citra untuk berbagai tujuan dan keperluan masing-masing. Seringkali citra yang dapat digunakan tidak dalam kondisi yang ideal untuk dikaji dikarenakan banyaknya gangguan dapat berupa bayangan atau foto atau gambar kabur, kurang jelas kenampakan objek, sehingga dapat menimbulkan masalah dan mempengaruhi hasil interpelasi serta akan mempengaruhi analisa dan menimbulkan masalah. Perencanaan yang akan dilakukan maka diperlukan berbagai teknik pengolahan citra untuk memperoleh citra yang ideal. Teknik pengolahan citra digital ini dilakukan pada tahapan pra-proses citra sampai didapatkan bentuk tepian dan ciri-ciri struktural dari masing-masing daun.
Metode yang digunakan pada ekstraksi fitur ini adalah pengenalan fitur, morfologi digital, proses ekstraksi fitur yang digunakan menggunakan metode invarian. Setelah itu dilakukan ekstraksi dilakukan dari citra daun tersebut sehingga dapat informasi struktural daun yang kemudian digunakan sebagai data pengelompokan. Next. Sistem pengenalan dan pengklasifikasian daun, tumbuhan yang otomatis sangat berguna karena dapat mendukung pengklasifikasian. Tumbuhan dengan cepat daun merupakan salah satu ciri tumbuhan yang unik dan mudah diamati dan cukup representatif sehingga bisa dijadikan objek untuk ekstraksi fitur tumbuhan. Ekstraksi fitur objek yang tepat sangat mempengaruhi baik buruknya hasil klasifikasi tumbuhan. Beberapa penelitian tentang pengelompokan bentuk tumbuhan umumnya menggunakan metode jaringan saraf. Jaringan saraf tiruan tentang pengelompokan bentuk tumbuhan umum bentuk DKK tahun 2011. Kadir DKK tahun 2011, Husin DKK tahun 2012, Caki DKK 2011, 1, 2, 3, 4, metode jaringan substansial, akan tetapi penentuan jumlah hidden layer yang digunakan berpengaruh pada hasil lebih tinggi. Pada tahun 2012, Arun Priya melakukan penelitian pengenalan tumbuhan menggunakan algoritma support vector machine atau disebut SVM, metode SVM yang bersifat linear, classifier, dan secara teoretik hanya dikembangkan untuk permasalahan 2. Pada penelitian ini, klasifikasi akan dilakukan untuk citra daun dengan metode Knitz, Neighbor atau disebut KNN. Proses klasifikasi berdasarkan fitur bentuk tepi daun. Metode KNN melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang objek terdekat. Sebelum tahapan klasifikasi terlebih dahulu dilakukan tahapan praproses, citra dan ekstraksi fitur citra tepi daun agar didapatkan nilai masukan yang tepat. Untuk tahapan klasifikasi spesies daun berdasarkan citra daun. Oke, next. Next, Ul. Nah, ini metodenya. Ekstraksi fitur invariant moment. Ekstraksi fitur yang digunakan adalah momen invariant. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan nilai-nilai fitur berupa vektor dari citra biner. Fitur yang digunakan yaitu 7 moment invariant yang akan menghasilkan 7 nilai pada vektor fitur. Proses pengenalan sebuah objek di dalam sebuah citra setelah proses segmentasi sering terbentur pada permasalahan posisi objek. Rotasi sumbu objek dan perubahan skala dari objek daripada posisi objek yang bergeser ataupun berputar maupun ukuran yang lebih kecil atau lebih besar daripada dapat menyebabkan kesalahan dalam pengenalan atau identifikasi objek pada penggunaan perhitungan nilai 2. Sampel gambar MXM dari fusi kontinu didapatkan bersamaan. Ini rumusnya di bawah. Ini persamaan gambar 1. Momen dapat menggambarkan suatu objek dalam hal area, posisi, orientasi, dan parameter terdefinisi lainnya dengan mendapatkan sejumlah informasi momen, baik momen tingkat ke 0, M00, dan ke M110, dan M01 atau momen sentral, dan momen pada tingkat kurang dari 2, atau momen invarian dari sebuah objek, maka objek tersebut dapat diidentifikasikan sekalipun setelah mengalami pergeseran translasi, perputaran rotasi maupun perubahan skala. Oke. Next. Dari sentral momen utama yaitu M_PQ atau rumus dikomputasi melalui proses substitusi terhadap nilai A sama dengan min X dan nilai B sama dengan min Y, maka akan didapatkan perhitungan pada persamaan 3. Ini rumus
pada persamaan 3. Ketika proses normalisasi, maka nilai pen sekalian digunakan dalam perubahan ditunjukkan pada persamaan 4. Di sini udah ada rumusnya persamaan 3 dan persamaan 4. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wahyu. Kemudian dari proses tersebut, maka didapatkan nilai 7 moment invariant dengan perhitungan pada persamaan 5 seperti di slide. Next. B. K-nearest neighbor atau KNN. Algoritma K-nearest neighbor KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data. Algoritma KNN termasuk metode yang menggunakan algoritma supervised. Perbedaan antara supervised learning dengan unsupervised learning adalah pada supervised learning bertujuan untuk menemukan pola baru dalam data dengan menghubungkan pola data yang sudah ada dengan data yang baru. Sedangkan pada unsupervised learning, data belum memiliki pola apapun. Dan tujuan unsupervised learning untuk menemukan pola dalam sebuah data. Tujuan dari algoritma KNN adalah untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training samples, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Pada proses pengklasifikasikan, algoritma ini tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari contoh data uji yang baru. Jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean distance. Jarak Euclidean adalah jarak yang paling umum digunakan pada data numerik. Algoritma KNN merupakan algoritma yang menentukan nilai jarak pada pengujian data testing dengan data training berdasarkan nilai terkecil dari nilai ketetanggaan terdekat. Perancangan sistem. Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa gambar daun dengan latar belakang berwarna putih. Dataset yang digunakan yaitu berupa citra daun hijau yang terdiri atas 5 jenis. Data citra yang digunakan sebanyak 50 foto citra. Sistem klasifikasi citra daun menggunakan metode K-nearest neighbor terdiri dari beberapa proses meliputi pra-proses, ekstraksi fitur, dan tahap klasifikasi. Contoh data yang digunakan seperti ditunjukkan pada gambar 1 seperti di slide. A. Pra-proses. Pra-proses dilakukan dengan tujuan untuk mengolah data masukan sehingga dapat digunakan untuk proses ekstraksi fitur. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk pra-proses, yaitu pengubahan citra pada ruang warna RGB ke ruang warna grayscale, melakukan median filter, pembuatan citra biner, dan melakukan perbaikan beberapa piksel gambar dengan metode erosi citra. Dari tahapan pra-proses akan didapatkan citra biner yang akan digunakan pada ekstraksi fitur. Tahapan yang dilakukan pada pra-proses ditunjukkan pada gambar 2 seperti di slide. Tahap awal pra-proses dengan mengubah citra ke dalam grayscale. Pemrosesan ini dilakukan untuk mengubah domain piksel citra menjadi 8 bit skala abu-abu. Untuk konversi tersebut digunakan seperti ditunjukkan pada persamaan 6 seperti di slide. Next.
B. Klasifikasi Canires-Nekbar KNN. Pada penelitian ini digunakan metode Canires-Nekbar KNN. Metode KNN ini dilakukan dengan membandingkan data uji dengan data training. Salah tahap awal yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah nilai K. Tahapan algoritma KNN yang dilakukan ditunjukkan pada gambar 3 seperti di slide. Next. Baik, saya lanjutkan hasil dan pembahasan. Next, slide selanjutnya. Pengujian dilakukan pada tahap praproses dan tahap klasifikasi. Hasil dari praproses digunakan sebagai data pada metode klasifikasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan sistem dalam klasifikasi daun. Skenario uji coba yang dilakukan dengan cara dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu 70% digunakan sebagai data latih dan 30% digunakan sebagai data uji. Data latih digunakan untuk ekstraksi fitur, sedangkan data uji coba digunakan untuk menguji ketepatan sistem dalam melakukan klasifikasi daun. Hasil klasifikasi tersebut akan dicatat dan dibandingkan dengan klasifikasi yang sebenarnya. Dari klasifikasi kemudian dihitung akurasinya. Next. Yang A, hasil praproses. Pada praproses dilakukan pengolahan gambar untuk beberapa tahapan meliputi proses grayscale, median filter, binarisasi, dan erosi citra. Contoh citra hasil dikonversi dari RGB ke citra grayscale seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 pada slide di bawah ini. Citra grayscale hasil konversi kemudian dilakukan proses median filter dengan tujuan untuk menghilangkan noise dari citra. Contoh citra hasil perbaikan dengan median filter ditunjukkan pada gambar 5 pada slide di bawah ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Wiyando. Next. Proses binarisasi citra grayscale dikonversi ke citra hitam putih. Citra hasil binarisasi ditunjukkan pada gambar 6. Lalu tahap selanjutnya dilakukan proses erosi. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki citra hasil dari proses binarisasi. Proses ini dilakukan dengan cara menghilangkan struktur daun sehingga didapatkan objek yang jelas. Citra hasil perbaikan dengan proses erosi dilanjutkan pada gambar 7. Next. Hasil proses erosi citra dilakukan operasi reverse untuk mendapatkan citra dengan warna putih dengan latar belakang hitam. Secara keseluruhan, proses yang dilakukan ditunjukkan pada gambar 8. Setelah tahapan proses selesai, kemudian dilakukan ekstraksi fitur daun menggunakan metode invariant moment. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Rahma Salsabila. B. Hasil ekstraksi fitur. Tahap ekstraksi fitur telah berhasil menghasilkan vektor fitur yang berisi 7 nilai dari invariant moment. Contoh nilai pada ekstraksi fitur yang dihasilkan oleh sistem ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1 tertera pada slide. Di sini terdapat data daun dan momen invarian. Daun 1, daun 2, daun 3, daun 4, daun 5, daun 6, dan daun 7. C. Hasil klasifikasi. Pengujian klasifikasi dilakukan terhadap 15 data uji. Data uji akan diklasifikasikan terhadap data training. Proses klasifikasi yang dilakukan menggunakan metode Canires-Nekbar atau KNN. Hasil pengujian klasifikasi daun berdasarkan nilai momen invarian ditunjukkan pada tabel 2.
Berdasarkan hasil pengujian terhadap 15 percobaan, didapatkan 13 objek yang terklasifikasi dengan benar dan 2 objek yang salah terklasifikasi. Data yang tidak terklasifikasi dengan benar yaitu pada daun 4 dan daun 12. Dari hasil pengujian ini, maka didapatkan akurasi sistem sebesar 13/15, sama dengan 86,67%. Kesimpulan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan meliputi praproses, ekstraksi fitur, dan klasifikasi didapatkan kesimpulan. 1. Penggunaan median filter dan erosi citra mampu memperbaiki citra daun, sehingga dapat mempermudah proses ekstraksi fitur dan klasifikasi. 2. Pengujian klasifikasi dengan menggunakan metode Key Nearest Neighbor (KNN) didapatkan nilai akurasi sebesar 86,67%. Hasil ini menunjukkan metode KNN mampu melakukan klasifikasi daun dengan baik. Tidak penutupan ya. Udah kan ini? Iya, penutupan. Udah. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, selesai.